Jangan mengorbankan diri kamu seperti ini. Soma juga pasti tidak pernah setuju. Jangan ikut campur, Pak Bahar. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Apalagi Anda tahu betapa pentingnya Somat dalam hidup saya. Papa lagi mempersiapkan diri. Ternyata pembunuh ibu kamu masih hidup. Dan Papa harus membalas dendam. Arifin, hentikan. Kamu salah paham. Akan aku jelaskan semuanya. Gak ada yang perlu dijelaskan lagi untuk pembunuh. Hei! Kali ini rencanaku pasti berhasil. Kita gunakan Arifin. Arifin? Gimana caranya, Rusda? Ibu tenang aja. Aku udah ada caranya. Cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu Somat si pendekar Betawi, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Somat si jagoan Betawi, emaknya, babenya, antongnya sama aja. Ketangkap juga kan kamu? Kamu tuh gak bakal bisa lepas dari aku. Orang aku yang ngajarin kamu. Semua banget sih kamu. Aku aja udah diajarin. Terus udah bisa hampir ngalahin kamu. Apalagi nanti ya? Itu yang ada kamu yang sombong, Sas. Gimana sih? Maaf, Sas. Aku gak sengaja. Aku gak bermaksud kok pegang-pegang tangan kamu. Maaf ya, Sas. Gak apa-apa kok, Mat. Kan kamu habis nolongin aku. Namanya juga gak sengaja. Halo, Pak. Sasmita, sekarang juga kamu pulang. Papa tunggu. Sekarang ya. Iya, Pak. Mat, aku pulang dulu ya. Tadi bapakku telepon aku. Dia suruh aku pulang. Dan suaranya kayak marah gitu. Waduh. Ya udah, Sas. Ya udah, kamu hati-hati ya jalan. Sayangnya, perhatian anakku itu nggak ada artinya buat anak kamu. Maksud kamu apa, Rusda? Anak kamu kan udah punya cowok. Dan cowoknya bukan Ricky. Masa sih? Aku bener-bener gak tahu soal ini. Nyantai aja, Vin. Nggak usah tegang gitu. Aku ngerti kok. Anak-anak kita udah besar. Pasti keinginannya juga udah beda. Begitu juga dengan orang pilihannya. Jadi ya, kalau menurut aku, jangan kamu tentang. Takutnya ntar Sasmita malah menjauh. Kan jadi repot.
dan menjaga anak kamu. Bener nggak? Ya. Betul juga. Waalaikumsalam, kamu udah pulang? Ini Apa ini, Man? ini buat bantu ibu bayar utang sama Om Rusda. Soalnya Somat pengen ibu lepas dari semua utang Om Rusda. Uang apa ini, Man? Itu buat ibu beli baju baru. Mat, kamu nggak usah repot-repot mau beliin ibu baju. Baju ibu masih banyak banget. Udah nggak apa-apa bu. Biar ibu punya baju baru. Sekarang kan banyak bu model-model baju yang bagus. Ibu kan cantik. Pasti ibu tambah cantik kalau pakai baju baru. Pasti. Kamu bisa aja. Ibu sayang sama kamu, Mat. Sama bu. Somat juga sayang banget sama ibu. Somat rela ngelakuin apapun demi ibu. Papa serius mau ketemu sama mereka? Iya dong sayang, Papa serius. Sayang, Papa tuh harus tahu teman laki-laki kamu itu siapa. Soalnya kamu itu anak perempuan Papa satu-satunya. Papa harus tahu latar belakangnya teman laki-laki kamu itu. Gak apa-apa kan? Ya udah kita pergi sekarang. Ya udah, kita ke sana ya. Pah, dia emang bukan anak orang kaya. Papa nggak keberatan kan? Enggak sayang. Ya udah, kita ke rumahnya ya. Yuk. Assalamualaikum. 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 Somat. Assalamualaikum. Neng, orangnya nggak ada, Neng. Emangnya nanti pada kemana, Bu? Kurang tahu, orang dari tadi sih rumahnya udah kosong, Neng. Oh, gitu ya. Makasih ya. Semua dan ibunya lagi nggak ada di rumah, Pak. Ya udah, kamu gak usah kecewa gitu dong. Lain kali kita kesini lagi, ya? Yaudah yuk, kita pulang. Waalaikumsalam. Nih, ibu beliin sepeda buat Somat. Tadi ibu mampir ke pasar.
Pasti dia lebih pilih naik mobil mewah. Nggak mungkin lah dia mau naik sepeda butut kayak gini. Pasti kata ibu tadi, biar aku nggak minder aja. Tapi udahlah, mending sekarang aku ikutin mobil Sasmita aja. Bismillah. Ada sebuah cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu silatnya. Somat si pendekar Betawi, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Oh, Somat si jagoan Betawi, emangnya babenya antongnya sama aja. Si Somat. Si Somat. Kamu ngapain, Mat? Aku tadi mau ngajak jalan kamu, Sas, naik sepeda baru aku. Tapi kamu udah terlanjur naik mobil duluan. Terus, kenapa kamu nggak panggil aku aja? Habisnya aku nggak mau kamu kepanasan, Sas. Ah, kamu, Mat. Bapak, Iya, Noh. Ada apa? Bapak pulang dulu aja ya. Biar aku pergi bareng temen naik sepeda. Iya, Noh. Ya. Mat, kamu mau ke dulu ya. Iya, Bu. Katanya mau kepanasan atau kedinginan, aku nggak peduli selama deket kamu, Bu. Dia ngomong kayak gitu. Cie, Somat, tuh kan apa ibu bilang. Terus kamu jawabnya apa? Somat cuman bengong aja, Bu. Habis, Somat bingung mau ngomong apaan. Aduh, Somat, kamu malu-maluin ibu aja sih. Harusnya kamu bales dong dengan yang lebih romantis. Sesuatu yang romantis. Emang gimana maksud Ibu? Oh, apa kek, Mat? Perempuan itu kan senang dirayu, disanjung, dibesarin hatinya. Kalau Sasmita ngomong sesuatu yang berarti sama Somat, harusnya Somat ngomong sesuatu yang lebih berarti lagi buat Sasmita. Misalnya kayak gini nih, aku contohin ya. Gini, bilang, Sas, kamu cantik deh hari ini. Somat harus ngomong kayak gitu ya, Bu? Atau, Sas, muka kamu merah banget ya. Pipi kamu merah banget ya, kayak buah delima. Gitu, Mat. Sasmita pasti seneng banget. Kamu gimana sih? Beneran, Bu? Ya iya, Mat. Gimana sih? Masih diajarin aja nih. Aku harus menjelaskan semuanya. Farel? Apaan di sini? Mau cari masalah ya? Abaya tahu. Enggak, Rel. Ada masalah yang harus Bapak selesaikan dengan sahabat Bapak. Lebih baik kamu yang pulang. Bahaya.
Ya. Sas, kamu kok sekarang makin cantik sih, Sas? Serius, Mat? Aku cantik. Iya. Pipi kamu tuh merah jambu kayak Kayak apa, Mat? kayak pantat kucing. Iya, pantat kucing. Jadi, kamu ajak gue kesini tuh untuk menghina aku. Sas, tunggu dulu, Sas. Aku nggak bermaksud, kan. Udah deh, aku sebel sama kamu. Sasmita, Sas. Ngapain kalian di sini? Ayo ke Sasmita. Lo tidur sama Mbak Somat. Tumben. Ya, Rel, Mas Somat lagi di rumahnya. Kamu apanya Pak Arifin? Kok Bapak kenal sama Paku? Kamu anaknya Pak Arifin? Iya, Pak. Papa mau ketemu. Aku panggilin ya. Anak kamu kan laki-laki. Anak aku perempuan. Gimana kalau kita jodohin aja? Supaya persahabatan kita itu menjadi langgeng. Kita jadi besan. Mau kan kamu? Aneh, Vin. Aku baru aja memikirkan hal yang sama. Aku lega kamu ngucapnya duluan. Jadi kita jodohin aja nih, Sasmita dan Bagus. Oke. Deal? Deal. Oh, nggak usah. Saya salah, maaf. Ayo, Rel, kita pergi deh. Ayo. Suaranya seperti Wibowo. Pasti dia kesini ingin mencelakakan aku dan Sasmita. Sas, tadi Papa denger di dalam kamu ngobrol sama bapak-bapak. Siapa bapak-bapak itu? Oh, itu. Namanya Pak Baharu. Kamu yakin namanya Pak Baharu? Iya, Pak. Kamu kenapa? Papa kenal? Enggak apa-apa kok. Mungkin aku salah. Nggak mungkin Wibowo nekat ke rumah aku. Ya Allah. Sobat, kamu nih gimana sih? Ya jelas lah Sasmita marah. Kalau ibu jadi Sasmita, ibu juga pasti bakal marah. Lagian kamu juga nggak kreatif banget sih jadi anak. Ibu jangan ketawa dong, gak lucu tahu. Nih, tadi ibu mampir di toko buku beliin tips rayuan gombal. Buat kamu. Ibu kan pengen lihat kamu bahagia, Mat, sama Sasmita. Kayaknya ada lagi marahan nih. Bukannya marahan kali, tapi Sasmita udah nyadar kali kalau Somat gak bener-bener jago. Kayaknya Sasmita bener-bener nyuekin Somat tuh. Ini nggak bisa biarin.
Kamu lagi ngapain ya, Mat? Aku sebenarnya kangen banget sama kamu. Tapi aku masih sebel sama kamu, Mat. Bu Retno? Ada apa ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Sas. Kamu lagi ngapain? Sas, kamu bisa kesini nggak nanti? Ibu itu mau minta tolong sama kamu ngajarin bikin kue yang waktu itu loh, yang kue keju. Aduh, gimana ya? Aku kan masih marahan sama Somat. Tapi aku kangen juga sih. Gimana ya? Sas, kamu nggak bisa ya? Ibu, bisa kok, bisa. Aku sana sekarang ya. Ya, ibu tunggu ya, Sas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan benar. Sasmita, dia udah males sama aku. Nah, sekarang saatnya kamu memanfaatkan waktu untuk merayu Sasmita. Tapi Bu, kalau semasalah ngomong lagi gimana Bu? Ntar dia malah marah. Kamu intip dong buku panduan yang ibu kasih kemarin. Pasti beres. Aduh Bu, itu buku kan tahun 1980 diterbitinnya Bu. Sekarang tahun berapa? Nggak ketinggalan zaman Bu. Kayak begini-gini nih, anak yang ngeremehin orang tua. Mat, kamu jangan ngeremehin zamannya ibu. Tahu nggak kamu? Justru di zaman ibu banyak melahirkan sastrawan besar yang berkualitas tinggi. Ya deh, Semat ngerti Bu. Si Soma. Si Soma. Maafin aku ya Sas tentang yang kemarin. Itu aku yang salah kok. Gak apa-apa kok, Mat. Itu mungkin aku aja yang sensi. Wow. Ya ampun Sas. Tangan kamu halus banget. Kayak batu kolam Sas. Walam. Kok ucapan kamu kayak sastrawan zaman dulu sih, Mat? Omongan boleh aja kayak orang jadul Sas. Tapi yang penting kan tulis dari hati Sas. Jadi Sasmita ke rumah temennya itu. Iya Tuan. Lebih baik aku jemput Sasmita ke sana sekarang juga. Sekalian kenalan sama orang tua anak itu. Ya udah, anterin saya sekarang sana. Iya Tuan, silakan. Suara kamu merdu banget tau. Jauh lebih merdu dari suara semilir angin di pantai yang tenang. Jadi, Mat, kamu gak usah ngelayak aku gitu. Pusing tuh gak sih dengernya? Karena pasti kamu nyontek kan?
kamu Sas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arifin, dia ini papa kamu, Sas. Pulang. Tapi Pak, Dengar ya, kamu tidak boleh main lagi ke sini dan jangan pernah injak rumah ini lagi. Bu, Smart duluan ya Bu. Kamu mau kemana? Smart mau nyusul Sasmita Bu. Smart pengen tahu apa yang terjadi Bu. Mat, Sebentar Bu. Somat. Pak kenapa sih? Aku kan gak enak, Pak, sama Somat dan ibunya. Dan dari tadi, Papa belum jelasin semuanya. Aku kan malu, Pak, sama mereka. Kamu malu sama mereka. Seharusnya mereka yang malu sama kita. Tahu nggak? Dia seharusnya tidak menunjukkan mukanya di depan keluarga kita. Dia harusnya bersembunyi. Mulai sekarang kamu tidak boleh berhubungan dengan keluarga itu. Ngerti? Tapi kenapa, Pak? Karena papanya Somat telah membunuh ibu kamu. Karena papanya Somat telah membunuh ibu kamu. Apa itu benar? Ayah Somat membunuh ibuku. Apa semua yang Papa bilang itu benar? Sas, Kamu? kamu nggak apa-apa kan? Aku boleh ketemu sama papa kamu nggak? Aku pengen tahu, kok papa kamu bersikap kayak tadi sih? Apa aku sama ibuku ada salah sama papa kamu? Aku minta kamu pergi dari sini, Mat. Maksud kamu, Sas? Aku cuma pengen jelasin ke papa kamu kalau ada apa yang terjadi sebenarnya di sini, Sas. Jangan pernah temuin aku. Aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Emangnya kenapa, Sas? Emangnya aku salah apa sama kamu, Sas? Somat! Berani-beraninya kamu nginjak rumah saya lagi. Dasar anak kurang ajar. Jangan pernah dekati anak saya lagi. Ngerti kamu? Wah! Pak, ada apa, Pak? Terlalu beneran saya. Ayo lawan saya. Jangan begini dah. Saya nggak pernah mau lawan Bapak. Saya nggak pernah ada masalah sama Bapak. Ternyata kamu banyak nggak tahu. Apa emang pura-pura nggak tahu? Pak, Bapak nggak apa-apa? Mundur kamu, Mat. Jangan sentuh aku dan papaku. Jangan berani-beraninya sakitin kita. Sas, aku tuh nggak bermaksud nyakitin Papa kamu. Tadi kita berdua cuman... Diam, Mat. Belum puasnya kamu
sakitin kita karena ayah kamu udah bunuh ibuku. Sekarang kamu sakitin papaku. Aku nggak ngerti maksud kamu, Sas. Ayahku bukan seorang pembunuh, Sas. Aku nggak ngerti apa maksud kamu, Sas. Kamu nggak mungkin tega membunuh orang. Jangankan untuk membunuh. Dia bahkan rela mengorbankan jiwanya untuk orang yang mau dibunuh. Kamu harus percaya itu, Mat. Tolong ceritain semuanya tentang ayahnya Somat, Bu. Kenapa dan siapa sebenarnya ayahnya Somat? Dan termasuk kenapa ayahnya Somat bisa difitnah seperti itu, Bu? Mungkin sebaiknya Somat tahu semuanya. Dia berhak tahu. Dia berhak untuk tahu. Ayah kamu. Tenang aja. Sasmita. Ada apa, Pak? Sasmita, tolong kamu bawa keranjang bola ini ke lapangan ya. Bapak mau ke ruang guru dulu. Lihat gak? Lihat gak? Hah? Pasti si Sasmita lagi berantem sama Somat. Lo tau kan artinya? Tahu, Bos. Apa artinya? Kita bisa ngambil Sasmita kan? Bukan. Gini loh, kita bisa bebas ngerjain Sasmita lagi. Soalnya si Somat gak bakal jadi bodyguardnya lagi. Maksudnya apa, Bos? Bocil. Ya sudahlah. Yaudahlah, Abaikanlah. yang penting kita ngerjain Sasmita. Mat, tunggu Mat. Ki, Tadi gue liat lu sama Sasmita. Kalian kenapa sih? Lagi berantem? Kok Sasmita kayak menghindar gitu dari lu? emangnya kamu lihat, Ki? Lu mau ceritain nggak? Jadi gini, Ki. Sasmita ngira kalau ayahku yang ngebunuh ibunya dia. Padahal kan itu nggak terjadi, Ki. Dan sekarang Sasmita malah ngejauhin aku. Dia nggak mau deket-deket lagi sama aku, Ki. Aku bingung banget, Ki. Kenapa sih semua ini bisa terjadi, Ki?
Kenapa tiba-tiba Papa yang Sasmita menuduh yang Somat membunuh? Jangan-jangan ini juga olah Papa. Juga ya? Halo? Maaf non, ini mobilnya mogok. Tiba-tiba mogok aja, nggak tahu kenapa. Non tunggu aja dulu ya, sebentar. Saya coba benerin dulu. Udah deh Pak, nggak apa-apa. Bapak nggak usah jemput aku, biar aku pulang sendiri. Lebih baik Bapak bawa mobilnya ke montir ya. Iya, iya non. Sas, kamu pulang sendirian ya? Gimana kalau aku yang antar? Kamu nggak ngerti ya, Mat? Mulai dari sekarang, aku nggak bisa lagi pelan-pelan kamu, Mat. Permisi. Sas, tunggu dulu, Sas. Jangan kayak gitu dong, Sas. Aku minta maaf ya. Sebenarnya ayahku itu bukan pembunuh kok, Sas. Kamu harus percaya sama aku. Aku turut sedih atas kejadian ibu kamu. Dan kamu harus tahu, Sas, kalau ayahku itu bukan pelakunya. Terus sekarang, kamu mau aku percaya sama kamu? Dan nggak percaya sama papaku? Mat, dia itu papaku. Ngapain dia bohong sama aku? Apalagi soal orang yang telah membunuh ibuku. Dan ayahku bilang, ayah kamu lah pelakunya. Gak mungkin kan? Papaku harus menuduh aja atas hal yang kejam seperti itu. Sas, tapi ibuku bilang kan... Mat, kamu nggak ngerti ya? Jangan paksa aku. Mulai dari sekarang, aku nggak bisa lagi dekat sama kamu. Setiap aku dekat sama kamu, aku merasa tersiksa. Sas, Sasmita marah lagi sama lo? iya Ki. Aku minta dia percaya sama aku, tapi dia malah nyangka aku nyuruh supaya dia nggak percaya sama papanya, Ki. Aku jadi serba salah sekarang, Ki. Ya udah deh, gak usah dipaksa dulu. Gue yakin Sasmita pasti lagi shock sekarang ini. Apalagi bokap lu nggak salah kan, dan lu kan deket banget sama dia. Yang bikin aku tambah sedih tuh, Ki, ibuku ngeyakinin aku kalau ayahku itu bukan pembunuh. Tapi dia nggak cerita detail soal itu, Ki. Aduh, aku nggak ngerti lagi, Ki. Aku percaya sama ibu kok kalau ayahku itu bukan pembunuh. Tapi kenapa dia dituduh-tuduh kayak gitu, Ki? Sebenarnya mereka itu ada hubungan apa ya, Ki? Kenapa ya kamu kepengen banget nikahin sama ibu aku? Aku nggak ngerti, Ki. Pasti ada sesuatu dari mereka berdua, Ki. Gini deh, gue akan bantu lu cari tahu tentang semuanya. Kita ikutin Sasmita. Ini saatnya kita perang. Somat gak pernah sekalipun jahat sama aku. Tapi kalau bener ayah Somat melakukan itu pada ibu, mana mungkin aku sanggup berada dekat Somat. Hai Sasmita, sendiri aja nih. Bahaya tahu, cewek jalan sendirian. Apalagi nggak ada bodyguard ya. Mau apa lagi kamu, Son? Minggir, mau lewat. Eits, mau kemana sih buru-buru? Jangan pergi gitu dong. Emang lu pikir gue terima? Lu udah bikin malu gue sama teman-teman gue. Ya tapi itu sih gue ngalah, Sas. Lu kan cewek, gue laki. Terus siapa gurunya? Ricky, sama Somat, Bos. Nah ya, Ricky sama Somat, lu kan anak didiknya. Kalau anak didiknya kalah, kan mereka malu. Ya udah gue ngalah lah. Kenapa sih? Kamu masih bahas soal itu?
sportif dong, Son. Minggir, aku mau lewat. Kasih. Boleh kan nih? Jangan, Bos. Ya, nggak boleh kayaknya. Ini tahunan gue sekarang. Balikin. Itu tas aku. Balikin. Ambil. Ambil dong, masa gitu aja nggak bisa ambil. Pak, ada Bang Somad tuh. Kayaknya lagi sedih. Kita ke sana. Pak Baru, Farel bilang barusan katanya muka kamu kelihatan sedih. Kamu kenapa, Mat? Enggak kok, Pak. Tadi saya mau ngajak pulang Sasmita bareng. Tapi Sasmitanya nggak bisa, Pak. Jadi saya sedih deh gara-gara itu, Pak. Cuma karena itu kamu sedih. Iya, Pak. Cuman itu doang. Tapi sekarang saya udah nggak sedih lagi kok, Pak. Soalnya ada Pak Bahru dan Farel di sini. Jadi saya nggak sendirian lagi deh jalan pulang. Saya bareng Bapak sama Farel aja ya pulangnya. Ayo. Iya, ya, Pak. Lepasin. Mau kemana lu, ah? Diam nggak? Kalau gue coret, pulangnya malu nggak ya? Malu. Coret nih ya? Coret. Ini lu. Son, lo beraninya ngelawan perempuan sih? Keroyokan lagi. Gentleman dong. Lo ngapain ikut campur, ah? Lo belakang jadi bodyguard. Lo diajar nih orang. Pegangin. Somad terluka waktu melindungi saya. Saya minta maaf. Ya Allah, tanpa aku pernah kasih tahu mereka bapak dan anak, sepertinya ikatan batin mereka lebih kuat. Biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Somad, Sasmita. Somad si pendekar.